terkait dengan gangguan di urogenital. Nah, pada hari ini saya akan memberi kuliahnya, di mana salah satu obat yang berperan adalah diuretik. Obat yang pertama adalah diuretik, yang mana diuretik ini berasal dari kata diurekos, yang berarti merangsang berkemih atau pengeluaran urin. Nah, pada keadaan ini, diuretik nantinya ketika diberikan akan menambah kecepatan pembentukan urin, baik dalam hal volume urin maupun jumlah zat-zat yang terlarut di dalamnya. Nah, jadi secara definisi dapat dikatakan bahwa diuretik adalah obat yang bekerja pada ginjal untuk meningkatkan volume urin dengan cara menurunkan reabsorpsi garam dan air di tubulus. Nah, sebelumnya kan adik-adik di fisiologi sudah belajar bagaimana fungsi ginjal dalam eliminasi dan ekskresi zat-zat yang tidak diperlukan tubuh. Nah, di situ ada proses filtrasi, reabsorpsi, sekresi, dan ekskresi. Nah, jadi obat-obat diuretik ini terutama berperan pada proses reabsorpsi. Ya. Nah, obat-obat diuretik ini terutama akan digunakan untuk mengatasi edem, yang mana edem itu sering terjadi pada keadaan gagal jantung kongestif atau keadaan kurangnya albumin di dalam darah. Nah, nanti sebagaimana yang sudah kita ketahui kan, edem ini adalah suatu keadaan biasanya kita bilang dengan bengkak-bengkak, sembab, ya. Nah, itu karena terjadi pembentukan cairan yang terlalu cepat dibanding dengan reabsorpsi cairan dari interstisial ke kapiler. Jadi, kalau edema ini yang terjadi adalah peningkatan cairan di jaringan interstisial. Nah, jadi pada keadaan kehilangan cairan di ruang intravaskular ke kompartemen interstisial, maka yang terjadi dalam bagian kapiler adalah seperti keadaan hipovolemic semu, sehingga hal ini akan membuat adaptasi berupa hipoperfusi ke ginjal. Perfusi ke ginjal menjadi menurun. Nah, pada keadaan hipoperfusi ginjal ini, teraktivasilah sistem renin-angiotensin-aldosteron system, sehingga semakin meningkatkan retensi air dan natrium dan garam. Nah, keadaan ini akan semakin memperberat edemanya. Nah, jadi adik-adik harus jadi perhatian, kalau kita tidak mengatasi keadaan edema ini, maka hipovolemic semu terus terjadi. Jadi keadaannya terus memberat edemnya. Makanya kita harus memberikan terapi pada pasien-pasien dengan edema supaya keadaan hipovolemic semu ini bisa diatasi. Nah, pada kuliah anatomi atau fisiologi sebelumnya juga adik-adik sudah diajarkan mengenai kanal-kanal natrium, kalium yang terdapat di tubulus. Karena kanal-kanal tersebut berbeda-beda, ya, berbeda-beda kemampuannya dan transporter yang digunakannya. Hal inilah yang menjelaskan kenapa diuretik itu bekerja pada tempat yang berbeda di ginjal, mekanisme molekuler dan efek sampingnya jadi berbeda juga, ya. Karena tempat kerjanya beda, maka mekanisme molekulernya berbeda juga. Yang dihambat di tempat itu adalah di bagian tubulus itu yang dihambat berapa persen kemampuan reabsorpsi natrium airnya melalui kotransporternya, ya, sehingga terjadi perbedaan, efek sampingnya juga jadi beda. Nah, di sini adik-adik bisa melihat ini adalah gambar tentang proses filtrasi, reabsorpsi, dan ekskresi di ginjal yang melibatkan beberapa kanal. Di sini kita lihat ada yang disekresi. Di sini yang hijau adalah tubular secretion yang disekresikan oleh tubulus, sedangkan yang biru adalah yang direabsorpsi. Ya, ini adalah glomerulus. Ya, di sini ada tubulus ascendent, descendent, ada yang tebal, tipis. Nah, bagian-bagian inilah yang akan lokasi-lokasi inilah yang akan bekerja diuretik. Jadi berbeda-beda tempat bekerjanya. Ya,
Nanti kita lihat ada beberapa pembagian diuretik. Di sini sudah terlihat juga ada diuretik, loop diuretik namanya, dia bekerja di pars ascendant yang tebal, ini ascendant tebal ya. Ada juga nih ada diuretik antagonis ADH, ada juga tiazid dan turunannya di sini. Ada juga osmotik diuretik. Nanti juga ada inhibitor karbonik anhidrase. Ya. Nah, berdasarkan mekanisme kerja dan dampak kerjanya, diuretik dibedakan menjadi 4 secara umum ya. Masih ada lagi yang lainnya, seperti tadi ada inhibitor karbonik anhidrase ya. Nah, di sini ada diuretik kuat atau disebut loop diuretik, ada diazid dan derivatnya, ada diuretik hemat kalium dan diuretik osmosis. Mana mayoritas diuretik ini kerjanya adalah dengan menghambat reabsorpsi natrium di tubulus ginjal. Karena zat terlalu dan tinggi pada tubulus akan menyebabkan diuresis osmosis. Ya. Jadi prinsip sebagian besar diuretik ini menghambat reabsorpsi natrium di tubulus ginjal. Kita lihat satu persatu. Diuretik kuat ini banyak dihasilkan di rumah sakit. Tentunya ada furosemid, bumetanin, torsemid. Dia mempunyai efek ekskresi 15-25% natrium per hari. Mana padahal secara normal hanya di bawah 1% yang akan diekspresikan dari natrium yang disaring. Nah, inilah persentase yang tinggi ini, 15-25% terkonsumsi. Makanya karena sangat tingginya ekspresi natrium ini, inilah yang menyebabkan dia disebut loop diuretik. Ya, sehingga menyebabkan diuresis yang hebat. Tempat kerjanya di section ascendant tebal. Kalau kita bisa lihat kembali di gambar yang tadi, yang mana loop ascendant tebal, ya, dengan menghambat kotransporter natrium kalium 2Cl pada membran luminal. Efeknya apa? Efeknya akan meningkatkan natrium yang mencapai ductus colligentis dan meningkatkan sekresi dari hidrogen dan kalium, dan menghambat reabsorpsi dari kalsium dan magnesium, serta memberikan efek venodilatasi. Secara farmakokinetik, diuretik ini mudah diserap, di mana bioavailabilitas furosemid hampir 65%, sedangkan bumetanin malah hampir mencapai 100%. Dia terikat pada protein plasma secara ekstensif, artinya banyak terikat dengan plasma, dan tidak difiltrasikan di glomerulus, sehingga cepat disekresi melalui sistem transport asam anorganik di tubulus proksimal. 2/3-nya akan diekspresikan dalam bentuk tub atau terkonjugasi dengan senyawa sulfitril, dan 1/3 lagi akan diekspresikan melalui hati. Nah, kalau diekspresikan melalui ginjal, dia kan nanti dalam bentuk urin. Kalau diekspresikan melalui hati, maka dalam bentuk feses. Ya. Nah, jadi bisa lihat di sini, diekspresikan dalam bentuk tub ini akan mencerminkan bahwa dia tidak terlalu membebani ginjal. Ya, akan membebani ginjal itu apabila metabolisme akan merusak ginjal, gitu ya. Nah, lalu tapi dia tidak dianjurkan pada wanita hamil kecuali bila mutlak diperlukan. Artinya kalau memang sudah tidak ada pilihan obalan dan memang benefitnya lebih tinggi daripada resikonya. Diuretik kuat ini adalah memiliki rute pemberian oral dan parenteral, di mana parenteral ini adalah pilihan dalam keadaan yang emergensi, karena efek terapinya yang cepat bisa dicapai dalam 30 menit setelah pemberian. Indikasinya untuk edema paru-paru, oliguria karena gagal ginjal akut, kongestif papilar yang resisten, dan juga untuk hipertensi. Kontraindikasi, dia tidak boleh diberikan pada gagal ginjal yang berat, artinya pada CKD 4 atau 5 itu sebaiknya dipilihkan obat yang lain. Nanti mungkin ada kita akan bahas di penyesuaian obat. Dan pasien-pasien tertentu harus mendapatkan pengawasan yang ketat. Misalnya pasien yang mendapatkan glikosida jantung, pasien yang sedang mengkonsumsi glikosida jantung. Dia harus kita awasi dengan ketat karena diuretik yang kuat ini akan menyebabkan hipokalemi. Nah, keadaan hipokalemi dapat meningkatkan kerja glikosida jantung sehingga resiko aritmia semakin meningkat. Ya,
Selain itu, pasien-pasien yang mendapat aminoglikosida juga perlu diawasi. Kenapa? Karena loop diuretik dapat berinteraksi dengan aminoglikosida sehingga meningkatkan risiko ototoksik. Nah, salah satu efek samping dari aminoglikosida ini kan ini kayak gentamisin ya. Jadi salah satu efek sampingnya ini adalah ototoksik. Jadi terlihat rasa pengang, berdenging ya. Kalau dia diberikan lagi loop diuretik maka meningkatkan resiko tuli. Efek sampingnya bisa tadi hipokalemi, hiponatremi, hiperurusemi, hipotensi hipokolemi, hipomagnesemi, dan hipokalsemia. Dan ini bisa dijelaskan kenapa terjadi efek samping ini. Karena memang secara mekanisme kerja dia akan meningkatkan ekskresi, akan menghambat reabsorpsi dari kalium, natrium ya. Kelas yang kedua yaitu tiazid dan derivatnya. Ini contoh-contoh obatnya. Ada klorotiazid, ada HCT atau hidroklorotiazid, ada klortalidon, ada endapamin. Nah, efek bioresisnya dikatakan moderat karena dia mengekspresikan 5-10% natrium yang tersaring. Nah, tempat kerjanya juga beda. Tempat kerjanya bagian awal tubulus distal. Nah, jadi bisa melihat lagi di fisiologi bagaimana proses reabsorpsi yang terjadi di bagian awal tubulus distal. Sehingga kita bisa memahami kenapa hanya moderat diuresis yang dihasilkan oleh kelas tiazid ini. Nah, mekanisme kerjanya, tiazid akan menghambat kotransporter natrium klorida pada membran luminal sehingga meningkatkan sekresi kalium dan hidrogen di ductus collagenus. Ini sama efeknya seperti diuretik kuat. Dia juga akan menurunkan ekskresi dari kalsium dengan melibatkan stimulasi pertukaran natrium kalsium di membran basolateral. Ya. Nah, ini harus diperhatikan bahwa absorpsi dari kalium dan asam urat pada tubulus proksima pada pemberian tiazid akan semakin meningkat. Hal ini akan menyebabkan peningkatan konsentrasi kalsium dan asam urat. Nah, peningkatan keadaan ini harus diawasi pada pasien-pasien yang memang mengalami keadaan peningkatan asam urat. Ya. Dan harus diperhatikan, pada keadaan yang GFR yang menurun, pada keadaan gangguan fungsi ginjal, cairan yang sampai ke tubulus ginjal kan menjadi sedikit, kan karena memang terjadi gangguan fungsi, sehingga yang difiltrasi sedikit, yang sampai ke tubulus juga sedikit. Nah, hal ini menyebabkan efektivitas pada insufisiensi ginjal untuk obat tiazid ini menjadi sangat menurun. Secara farmakokinetik, absorpsi di saluran cernanya baik sekali, dan muncul efeknya setelah 1 jam. Dia didistribusikan ke seluruh ruang ekstrasel dan dapat melewati sawar plasenta. Dia diekspresikan oleh sel tubuli proksimal ke dalam cairan tubuli melalui suatu aktif proses dan dalam 3-6 jam sudah diekspresikan. Sehingga kita bisa katakan bahwa waktu parunya relatif lebih singkat. Ya. Sini ini adalah proses yang dihambat oleh golongan tiazid ya, di natrium kalium kotransporter pada tubulus distal. Nah, rute pemberiannya dia diberikan secara oral dengan waktu maksimum untuk mencapai efek terlihat maksimum di waktu 4-6 jam. Indikasinya bisa untuk hipertensi, edema sekunder, pada CHF, penyakit hati atau sindroma nefrotik. Kontraindikasinya pada keadaan hipokalemi, hiponatremi, hiperkalsemia. Ini bisa dijelaskan ya, kenapa? Karena memang efek sampingnya ini apabila efek sampingnya hipokalemi, hiponatremi, hiperkalsemi. Jadi apabila kita berikan lagi pada keadaan ini maka akan semakin memperburuk kondisi pasien. Ya, efek sampingnya bisa dilihat dan dia juga harus kita hati-hati pada pasien yang mendapat glikosida jantung dan pasien DM. Adik-adik perhatikan pasien DM. Pasien DM di sini perlu kita pantau keadaan hiperglikeminya. Apabila memang kenapa sih pasien DM ini ketika kita kasih tiazid tidak baik kadar glukosanya? Nah, adik-adik harus evaluasi. Bisa jadi memang karena dosis tiazidnya ketinggian sehingga akan menyebabkan resisten insulinnya menjadi rendah, ya kurang, menjadi sangat resisten insulin gitu ya.
jadi nggak bagus keadaannya, nggak cepat memperbaiki keadaan karena ini termasuk efeknya adalah dari hipokalemi ini. Keadaan hipokalemi ini bisa mempengaruhi konsentrasi dari insulin, ya. Nah, kita bahas beberapa contoh obatnya. Ada HCT, biasanya digunakan untuk mengontrol hipertensi ringan, bisa dikombinasi dengan obat antihipertensi seperti reserpin, hydralazin, atau beta blocker. Awal kerja obatnya terjadi dalam 2 jam setelah pemberian oral. Kadar plasma tertinggi dicapai dalam 4 jam, dengan masa kerja kurang lebih 10 jam. Ini kadar plasma tertinggi ini kita kenal dengan Tmax, ya. Masa kerjanya ini 10 jam. Bioavailabilitasnya kurang lebih 65% dan bisa meningkat menjadi 75% bila diberikan bersama makanan. Jadi kalau kita ingin efeknya lebih cepat, maka kita bisa makan bersama makanan. Ini dosisnya adalah 25-200 mg, 1-2 kali sehari. Sebagai kalau diuretik segitu, kalau hipertensi 25-50 mg, 1-2 kali sehari. Ada contoh yang lain, indapamid, secara garis besar sama, tapi dia punya efek menurunkan kontraksi pembuluh darah otot polos karena dia sangat mempengaruhi pertukaran ion antar membran, terutama kalsium. Dia juga bisa merangsang sintesis prostaglandin PGE sehingga menimbulkan efek vasodilatasi dan efek hipotensi. Farmakokinetiknya dia absorpsinya sempurna dan cepat dengan kadar plasma tertinggi dicapai dalam 1-2 jam. Kurang lebih 79% obat terikat protein, dan waktu paruh obatnya adalah 15-18 jam. Dosisnya lebih kecil, 2,5 mg per hari. Nah, ini contoh diuretik hemat kalium. Ada spironolakton, aminorid, triamteren. Dia dikatakan diuresis lemah karena hanya mengekspresikan natrium 2-3%. Karena tempat kerjanya adalah di ujung tubulus distal dan ductus colligentis. Mekanisme kerja dia ada 2 kelas. Di kelas diuretik hemat kalium ini dibagi lagi dengan 2 mekanisme kerja. Ada yang menghambat kanal natrium sehingga dia menghambat reabsorpsi natrium oleh sel utama sehingga menurunkan perbedaan potensial, menurunkan sekresi kalium, sekresi hidrogen. Ini contohnya amyloid dan triamteren. Satu lagi kelasnya adalah antagonis aldosteron. Dia bekerja secara mengkompetisi secara antagonis kompetitif pada reseptor aldosteron sehingga menurunkan reabsorpsi natrium dan sekresi kalium dan hidrogen. Dan harus diingat bahwa derajat diuresisnya sangat tergantung pada berapa kadar aldosteronnya. Ya, contohnya adalah spironolakton. Ini sediaan dan dosisnya. Spironolakton tersedia dalam dosis tablet 25, 50, dan 100 mg dengan dosis 25-200 mg. Bisa dosis tunggal ataupun dosis terbagi. Spironolakton ini tersedia dalam sediaan kombinasi yang tetap yang mengandung spironolakton dan hidroklotiazid atau spironolakton dan tiabutazid. Secara farmakokinetik, spironolakton secara oral itu 70%-nya diabsorpsi dengan metabolit utamanya adalah kankrenon yang akan diubah menjadi kankreonat yang tidak aktif. Rute pemberiannya oral, indikasinya hipertensi dan CAF. Dan dia ini harus diingat bahwa dia tidak boleh diberikan pada pasien gagal ginjal. Dia berinteraksi dengan ACE sehingga meningkatkan resiko terjadinya hiperkalemia. Efek sampingnya beda ya. Ini efek sampingnya sambil beda dengan 2 kelas antidiuretik sebelumnya karena efek samping dia termasuk hiperkalemia, hiponatremia. Kalau yang tadi kan sebagian besar efek sampingnya adalah hipokalemia. Kalau dia hiperkalemia. Ya. Antagonis aldosteron lebih sering efek sampingnya bisa ginekomasti, gangguan menstruasi, bisa disfunksi seksual. Bisa kita lihat ini sudah ada
Peak dose-nya kombinasi tetap. Ini contoh diuretik osmosis, contohnya mannitol. Dia bekerja pada segmen tubulus yang permeabel terhadap air, tubulus proxima, ansa-Henle descendens, dan ductus colligens. Jadi lebih rata menyebarnya, yang bekerjanya, tempat kerjanya. Mekanisme kerjanya dengan diuretik osmosis bebas disaring dari glomerulus, lalu hanya sebagian yang direabsorpsi. Efek akhirnya adalah peningkatan kehilangan air dan kehilangan natrium. Tapi kehilangan natriumnya sedikit, ya. Dia diberikan secara intravena. Indikasinya ingat, ini bukan diuretik osmosis, bukan pilihan untuk keadaan edema pada CHF atau gagal ginjal. Dia lebih sering digunakan. Hanya digunakan untuk peningkatan tekanan intrakranial atau tekanan intraokular, ya. Kontraindikasinya malah keadaan-keadaan congestive heart failure dan edem paru. Dengan efek samping, biasanya pasien yang diberikan ini sering mengalami demam dan menggigil. Ya, ini harus dia diperhatikan bahwa diuretik osmosis tidak digunakan pada CHF karena ekspansi volume darah lebih besar dari derajat diuresisnya. Nah, masalah-masalah sistem urinaria lain apa yang bisa kita atasi dengan terapi farmakologis? Ada retensi urin, inkontinensia urin, disfungsi ereksi, batu saluran kemih, dan infeksi saluran kemih. Kita bahas retensi urin. Memang secara dalam keadaan akut terapi utamanya adalah kateterisasi. Kita pasang kateter, ya. Nah, kalau kronik perawatannya tergantung penyebab. Pada pria yang paling sering menyebabkan retensi urin ini adalah BPH. Memang harus terapi definitifnya adalah harus pembedahan, harus dioperasi. Tapi kalau misalnya dalam keadaan belum selesai untuk keadaan belum siap untuk dibedah, maka kita bisa berikan terapi farmakologis. Terapi farmakologisnya bisa berupa alpha blocker, parasimpatomimetik, dan antiandrogen. Kita bahas satu persatu, contohnya alpha blocker, contohnya prazosin dan doxazosin, dengan mekanisme kerjanya dengan relaksasi otot poros di uretra, sehingga meningkatkan aliran urin. Ini hati-hati dengan efek sampingnya hipotensi. Kan kita tahu bahwa alpha blocker juga digunakan sebagai vasodilator untuk gangguan-gangguan kardiovaskular. Contoh obat lain ada parasimpatomimetik, walaupun sudah jarang digunakan, ya. Ini obat yang juga masih digunakan, antiandrogen. Ini finasterid, merupakan suatu inhibitor spesifik 5-alfa reduktase yang mengubah sebenarnya 5-alfa reduktase ini akan mengubah testosteron menjadi androgen dehidrotestosteron. Nah, ketika kita kasih finasterid yang merupakan inhibitor spesifik enzim ini, maka dia akan menurunkan ukuran prostat dan memperbaiki aliran urin. Gangguan lainnya adalah inkontinensia urin. Ini kita bisa lihat, adik-adik sudah dibahas bagaimana secara fisiologi penyakit ini. Kita tidak bahas secara detail lagi. Yang kita tekankan hanya inkontinensia yang urgensi yang dapat diintervensi farmakologis dengan antimuskarinik. Contohnya yang paling sering digunakan adalah oksibutinin. Mekanisme kerjanya dengan merelaksasi otot detrusor saluran kemih dengan pemberian secara oral atau transdermal. Transdermal ini maksudnya seperti koyo, ya, ditempel seperti itu. Kalau sekarang contohnya patch gitu. Kontraindikasinya pada obstruksi usus dan glaukoma karena antimuskarinik akan semakin memperberat keadaan ini. Efek sampingnya ini efek samping atropine-like syndrome, ini mulut kering, konstipasi, mata kabur, mual, muntah. Ya, ini adalah efek karena efek antikolinergiknya. Dan itu sangat berhubungan dengan dosis. Keadaan lain disfungsi ereksi, ini kita sebut juga dengan impotensi, ya. Ini adik-adik juga sudah dibahas secara patofisiologi. Manipulasi terapeutik untuk disfungsi ereksi dengan menghambat enzim fosfodiesterase, terutama yang tipe 5. Maka yang diberikan adalah obat-obat golongan inhibitor fosfodiesterase. Nah, contohnya adalah sildenafil, ya. Dia selektif menghambat fosfodiesterase tipe 5. Mekanisme kerjanya menghambat degradasi CGMP menjadi CGMP
dia menghambat ya, dia menghambat degradasi CGMP sehingga CGMP-nya tetap tinggi, sehingga relaksasi otot polos penis menjadi lama, dan ini maksud relaksasi otot polos penis menjadi menetap sehingga ereksinya tetap terjadi. Rute pemberiannya adalah oral. Ini kontraindikasi jangan diberikan bersama nitrat. Efek sampingnya dispepsia, sakit kepala, flushing, dan gangguan visual. Nah ini ya, harus jadi perhatian bahwa ereksi tidak dapat terjadi kecuali dengan stimulasi seksual. Ya, dan ada kelompok-kelompok seperti pasien DM, pasien multiple sklerosis, Parkinson, poliomyelitis, dan cedera pelvis. Ini harus sangat diawasi pemakaiannya. Selain itu ada juga yang bisa digunakan yaitu prostaglandin E, contohnya alprostadil. Ini efek kerjanya serupa dengan nitrit oxide pada otot polos penis yang diberikan secara injeksi langsung pada korpus cavernosum penis atau bisa melalui uretra. Kontraindikasinya predisposisi pada ereksi yang berkepanjangan atau penyempitan uretra. Efek sampingnya adalah nyeri penis dan priapisma. Baik, adik-adik, tadi sudah saya jelaskan mengenai beberapa obat yang digunakan pada sistem urologi ya, urinaria. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai penyesuaian dosis pada gangguan ginjal. Nah, pada keadaan fungsi ginjal yang menurun, maka akan terjadi penurunan fungsi fisiologis. Salah satunya dia bisa juga mempengaruhi farmakokinetik obat. Ya, bagaimana kita ketahui kan ada 4 proses farmakokinetik, ada absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Jadi bukan karena hanya fungsi ginjal menurun, bukan hanya ekskresi yang terpengaruh, tetapi juga mempengaruhi proses-proses lainnya. Proses absorpsi, nah terjadi perlambatan, ya. Kalau distribusi akan menyebabkan penurunan, biasa terjadi pada keadaan gangguan fungsi ginjal itu ada terjadi penurunan fungsi plasma, penurunan plasma protein, sehingga obat yang tidak terikat atau bebas menjadi meningkat. Kalau meningkat obat tidak terikat dan bebas, maka toksisitas akan lebih cepat muncul pada obat-obat yang toksik. Ya. Metabolisme, karena gangguan dari proses eliminasi, maka bisa terjadi akumulasi senyawa endogen atau eksogen. Nah, dan pasti pada proses ekskresi terjadi perlambatan dalam mengeluarkan metabolit-metabolit obat yang seharusnya sudah dikeluarkan. Ya. Nah, harus diingat bahwa individu dengan gangguan fungsi ginjal lebih rentan terhadap masalah terkait obat atau kita kenal dengan drug-related problem karena adanya kecenderungan akumulasi obat di dalam tubuh. Nah, kenapa kita perlu menyesuaikan dosis pada keadaan gagal ginjal? Hal ini karena obat akan semakin membebani ginjal, sehingga dengan pemberian obat tersebut dapat meningkatkan risiko kerusakan ginjal. Yang kedua, karena gangguan dari eliminasi, maka bisa terjadi akumulasi metabolit yang tidak mampu dieliminasi ginjal, sehingga efeknya akan lama hilang atau malah bisa menyebabkan toksisitas pada tubuh. Apa pendekatan penyesuaian dosisnya? Yang pertama, pengurangan dosis proporsional menurut Lucius Deadly dan menggunakan setengah dosis menurut Calvin Kunin. Ini ada petunjuknya, ada bagaimana caranya adik-adik. Jadi dia bisa baca secara detail apabila adik-adik tertarik. Nah, gangguan ginjal kronis akan menyebabkan eliminasi obat terganggu. Hal ini akan menyebabkan konsentrasi obat menjadi subterapeutik atau supraterapeutik. Subterapeutik ini menjadi lebih rendah dari kadar terapi yang diharapkan. Kalau supraterapeutik ini menjadi lebih tinggi dari keadaan terapeutik. Nah, sehingga bisa menyebabkan menurunnya efikasi atau meningkatkan toksisitas. Nah, drug-related problems akibat gangguan ginjal ini harus dihindari dengan cara kita harus pilih obat yang tepat, ya, yang sesuai. Lalu kita harus sesuaikan dosisnya untuk obat berdasarkan kondisi ginjalnya. Berapa persen ginjalnya masih bisa bekerja, berapa GFR-nya, berapa creatinine clearance-nya. Nah,
Penyesuaian dosis dilakukan agar efektivitas terapi tercapai, meminimalkan toksisitas, dan mencegah penurunan fungsi ginjal. Nah, ini bisa kita lihat ada gangguan fungsi ginjal itu akan menurunkan clearance total ginjal yang kita kenal sebagai CLT. Besarnya penurunan fungsi ginjal itu tergantung pada besarnya penurunan fungsi ginjal yang dinyatakan dalam GFR, glomerular filtration rate, atau creatinine clearance. Ya, dan fraksi clearance residual terhadap clearance total. Penyesuaian dosis biasanya tidak diperlukan pada gangguan fungsi ginjal apabila fraksi obat yang diekspresikan utuh oleh ginjal itu di bawah lebih kecil sama dengan 0,33 dan metabolitnya tidak aktif berapapun GFR-nya. Jadi metabolitnya nggak aktif. Ya. Pada gangguan fungsi ginjal yang ringan di mana GFR-nya 0,67 nilai normal. Di berapapun FR-nya. Oke, tapi harus diperhatikan pada obat-obat dengan margin of safety yang sempit dan eliminasi utamanya hanya melalui ginjal. Sehingga obat-obat yang seperti itu harus kita sesuaikan dosisnya pada semua derajat fungsi ginjal, pada CKD berapapun. Ya, contoh-contoh obat itu adalah glikosida, vancomycin, digoxin, ya. Nah, pada kuliah kali ini saya hanya ingin membahas beberapa hal yang penting dalam penyesuaian dosis, karena tidak mungkin kita bahas seluruhnya, prinsip-prinsipnya saja dan yang umum saja. Apabila adik-adik memang tertarik, maka kita nanti akan mempelajari lebih dalam. Saya akan share bahan kuliah yang baik dibaca untuk lebih memahami materi ini. Penyesuaian dosis pada pasien GGK ini meliputi obat antihipertensi, agen hipovolemik, analgesik, statin, antibiotik, dan antivirus. Nah, itu ditentukan semuanya berdasarkan creatinine clearance atau berdasarkan GFR-nya. Ini adalah rumus creatinine clearance, saya yakin sudah pernah diberikan, baik oleh dokter bedah maupun dokter penyakit dalam. Nah, adik-adik harus ingat bahwa perhitungan dosis pada gagal ginjal yang dilakukan di buku-buku itu, asumsinya adalah seperti ini. Ini adalah asumsinya. Mereka mengasumsikan bahwa tidak ada perubahan atau tidak ada variasi antar individu dalam absorpsi, distribusi, dan metabolismenya. Lalu tidak ada metabolit aktif dan toksik, eliminasi obat tidak tergantung dosis, baik secara artinya Farkin obatnya linear. Tidak ada perubahan dan variasi antar individu dalam respon Fardin, dan fungsi ginjal stabil, serta clearance obat berbanding lurus dengan creatinine clearance. Ya, jadi ini asumsi perhitungan dosis pada gagal ginjal. Hal inilah yang menyebabkan penyesuaian dosis berdasarkan perhitungan itu hanya estimasi awal. Jadi tetap harus diikuti dengan penyesuaian lebih lanjut berdasarkan respon klinik dan kadar obat di dalam plasma. Jadi bukan serta-merta kalau kita sudah sesuaikan dosisnya berarti itu sudah aman, tidak adik-adik. Jadi setelah kita sesuaikan dosisnya tetap harus kita evaluasi. Apakah respon kliniknya tercapai dan apakah fungsi ginjalnya tidak memburuk. Ya, karena ketika cara kita menyesuaikan dosis itu ada asumsinya adalah keadaan seperti ini. Jadi belum tentu semua pasien itu keadaannya adalah seperti ini. Ya. Nah, prinsip lainnya adalah umumnya dosis muat atau loading dose atau dosis awal. Jadi kan ada beberapa obat yang perlu kita beri dosis muat dulu, dosis awal dulu. Biasa dosis muat itu biasa lebih tinggi daripada dosis pemeliharaan. Itu dosis untuk mencapai kadar terapeutik terlebih dahulu. Ya, umumnya dosis loading dose tidak perlu disesuaikan. Bahkan beberapa jenis obat, misalnya antibiotik, malah diperlukan loading dose yang lebih tinggi. Tujuannya apa? Jadi tujuannya adalah dicapai duluan, dibunuh duluan, nanti pemeliharaannya akan lebih sedikit dosisnya. Ya, jadi lebih cepat diatasi agen penyebab infeksinya. Nah, dosis pemeliharaan harus disesuaikan dengan fungsi ginjal dan respon klinik. Nah, pada keadaan insufisiensi ginjal ada dikenal dengan prinsipnya
Paul Ehrlich, yaitu go fast, start high. Artinya kita cepat terapinya dan dimulai dengan dosis yang tinggi. Ini terutama digunakan untuk obat-obat antibiotik dan sitostatik. Nah, jika tes tengah obat lebih pendek dari interval pemberian dosis, maka penyesuaian dosis tidak diperlukan. Ya, kalau misalnya interval pemberian dosisnya adalah 1 hari, tes tengahnya adalah 8 jam gitu. Nggak perlu kita sesuaikan dosisnya karena memang sudah dikeluarkan secara dieliminasi dari tubuh ya. Nah, ini adalah bagaimana proses kita dalam melakukan peresepan rasional ya. Nah, ini obat-obat yang perlu kita melakukan perhatian khusus. Obat-obat ACE inhibitor, angiotensin 1 tipe 1 blocker, renin inhibitor, itu farmakokinetiknya sangat tergantung pada ginjal, sehingga dosisnya harus diturunkan setengah dari normal. Lalu tetap harus dievaluasi resiko hiperkalemia, seperti obat-obat spironolakton, itu tidak boleh diberikan atau diberikan dengan dosis terendah, atau dia dikombinasi dengan diuretik lain. Ya, makanya spironolakton ini kan dia punya peak dose-nya ya. Nah, obat methotrexate, enoxaparin, metformin, lithium itu tidak boleh diberikan pada pasien CKD stadium 3 atau lebih tinggi ya. Jadi batas awal kita evaluasi ketika GFR ini sudah di bawah 60 mili per menit. Ini kan batas dari CKD 3 ya. Nah, pada keadaan insufisiensi ginjal, efek insulin itu bisa berlangsung lebih lama. Sehingga hal ini menyebabkan insulin yang dibutuhkan menjadi lebih sedikit. Ya, karena efek insulin yang dikeluarkan tubuh itu lebih lama dia berlangsungnya. Jadi kita nggak perlu banyak insulin. Nah, apabila kita berikan insulin tidak diturunkan dosisnya pada pasien gagal ginjal, maka resiko hipoglikemia pasien insufisiensi ginjal menjadi lebih meningkat. NSAID termasuk obat yang berisiko untuk ginjal, maka harus memang dipantau kadar kreatinin serumnya. Bila tidak dipantau, menyebabkan kerusakan ginjal yang permanen. Nah, ini pada insufisiensi ginjal kan memang terjadi retensi natrium, sehingga perlu terapi diuretik. Pilihannya jatuh kepada furosemid dan ACT. Nah, ini adik-adik bisa dilihat obat-obat yang boleh dipilih atau tidak dipilih tergantung dari renal function-nya. Misalnya nih analgesik, ya. Morfin ini dia sangat tergantung pada renal fungsi ginjal, sehingga sebaiknya tidak dipilih. Yang kita pilih adalah fentanyl, ya. Di sini yang sebaiknya tidak kita pilih. Di kolom yang sebelah sini adalah yang sebaiknya menjadi pilihan kita. Nah, ini juga adalah obat-obat yang harus kita evaluasi, ya, yang bisa absolut atau relatif kontraindikasinya. Ya, tergantung pada reaksi yang yang terjadi pada pasien ini respon klinik yang bisa ini kita bisa evaluasi di sini, atau kita bisa evaluasi dari nilai GFR-nya. Ya. Adik-adik, apabila adik-adik tertarik untuk membaca ini lebih lanjut, saya menganjurkan adik-adik membaca artikel ini karena memang sangat baik sekali isinya dan sangat jelas sekali dalam menjelaskan bagaimana prinsip penyesuaian dosis pada pasien gagal ginjal. Ya, saya pikir sekian kuliah dari saya. Apabila adik-adik ada yang ingin bertanya, saya dengan senang hati menerima pertanyaan dan diskusi dari adik-adik. Bisa hubungi saya melalui WhatsApp atau melalui email. Silakan sampaikan saja pertanyaannya. Baik, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Aikal, mungkin bisa di stop